Halo semuanya, salam sehat selalu ya. Eee, Pada video ini kita akan mempelajari chapter 8 mengenai general knowledge. Bahannya saya dapatkan dari buku Cognition dari Matlin dan Farmer yang edisi ke-10. Oke, topik dari chapter 8 ini adalah mengenai general knowledge atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengetahuan umum. Oke. Seperti biasa, videonya akan saya bagi menjadi 3 video. Yang pertama ini, agendanya adalah saya akan menjelaskan mengenai background dan pendekatan dari semantic memory, kemudian di situ ada terkait dengan background information, the prototype approach, dan juga the exemplar approach. Kemudian terakhir saya akan membandingkan eee, perbedaan dan kesamaan dari pendekatan prototype dan eksemplar ini. Oke, apakah yang disebut dengan semantic memory? Semantic memory adalah daya ingat yang berisi mengenai fakta-fakta yang sifatnya umum, atau pengetahuan yang terkelola mengenai kehidupan di sekitar kita. Misalnya pengetahuan mengenai Lima adalah ibu kota negara Peru. Itu adalah semantic memory, yaitu pengetahuan dasar yang mungkin kita nggak tahu ya kapan kita mendapatkan pengetahuan itu. Sedangkan episodic memory yaitu daya ingat yang terkait informasi mengenai peristiwa yang terjadi pada kita. Jadi di sini bedanya adalah adanya pengalaman pribadi. Misalnya, saya baru mempelajari bahwa Lima adalah ibu kota dari negara Peru. Jadi di situ eh, ada kaitannya dengan diri kita, ya. Jadi kalau misalnya episodic memory, mungkin ada tahapannya gitu ya, ada keterkaitannya dengan diri kita. Sedangkan semantic memory, pengetahuannya bersifat umum dan mungkin tidak terkait dengan diri kita. Nah, kemudian eh, background information dari semantic memory. Semantic memory ini meliputi pengetahuan dan juga mengenai pengetahuan bahasa. Kita akan fokus terhadap pengetahuan umum. Pengetahuan umum atau general knowledge memungkinkan kita untuk menginterpretasikan lebih dari sekedar arti kata-kata tersebut, gitu ya. Dalam hal ini, apa yang disebut dengan melebihi? Yaitu misalnya kita bisa membuat kesimpulan atau inferences dari suatu kalimat, gitu ya. Misalnya, rambutan adalah buah. Kalau orang Indonesia udah biasa ya, tahu rambutan itu adalah buah. Tapi kalau orang asing, mungkin mereka belum tahu yang namanya rambutan itu buah, gitu ya. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi mengenai rambutan itu adalah buah, maka dia bisa mengambil kesimpulan bahwa rambutan itu bisa dimakan. Karena dia tahu bahwa yang namanya buah itu bisa dimakan. Kemudian dia juga bisa membuat prediksi dari stimulus yang mirip, gitu ya. Nah, kemudian dalam semantic memory ini terdapat 2 hal. Yang pertama adalah kategori. Kategori adalah kumpulan objek-objek yang memiliki ciri yang sama. Misalnya, saya mengkategorikan eh, apel, anggur, jeruk sebagai kategori buah, sedangkan kucing, anjing, ular itu sebagai kategori binatang. Nah, sehingga kategori itu memiliki ciri yang sama. Nah, sedangkan konsep adalah
representasi mental dari kategori itu. Jadi ada abstraksi dari kategori. Karena kategori binatang itu misalnya tadi ada kucing, ada anjing, ada ular, maka konsep mengenai binatang itu adalah misalnya makhluk hidup bernyawa selain manusia. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah representasi mental dari kategori. Nah, bagaimana kita mengembangkan semantik memori tersebut? Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah the prototype approach, dan yang kedua adalah the exemplar approach. Nanti kita akan menjelaskan apa persamaan dan perbedaan dari kedua approach ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tipe yang atau approach yang prototype. Prototype itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesianya prototipe ya. Nah, prototype is the item that is the best, most typical example of a category, di mana prototype itu adalah representasi ideal dari suatu kategori, gitu ya. Jadi merupakan gambaran yang paling ideal, yang paling baik, yang the most typical dari suatu kategori. Oke. Kita jelaskan ya. Prototype adalah bagaimana kita mengorganisasikan kategori dengan menggunakan item yang paling ideal dan paling tipikal dari suatu kategori tersebut. Ada 3 karakteristik utama dari prototype yang membedakan dengan non-prototype. Prototype itu memberikan contoh dari suatu kategori. Jadi kalau prototipenya dari binatang adalah bernyawa, misalnya gitu ya, ya makhluk hidup, tapi kita belum secara spesifik punya kaki berapa dan lain sebagainya. Tapi merupakan karakteristik atau ya karakteristik yang paling ideal gitu ya. Sedangkan misalnya buah adalah prototipenya itu hasil dari tumbuhan, misalnya gitu, bisa dimakan dan lain sebagainya. Nah, sehingga prototipe itu merupakan contoh dari suatu kategori. Nah, dengan adanya prototipe itu, kita akan mampu menilai lebih cepat setelah semantic priming. Apa sih yang disebut semantic priming effect? The observation that people respond faster to an item if it was preceded by an item with similar meaning. Jadi ketika kita sudah tahu, oh rambutan itu buah, maka kita langsung bisa menilai dengan lebih cepat, gitu ya, bahwa rambutan itu bisa dimakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian prototipe juga share attributes in a family resembles kategori. Apa sih yang disebut dengan a family resembles kategori gitu ya? Nah, di sini ada kategorisasi lagi dari prototype itu. Yang pertama adalah subordinate level categories, yaitu objek berada pada tingkatan yang lebih tinggi atau kategorinya lebih umum, ya. Misalnya hewan, buah-buahan, furniture. Kemudian ada basic level. Basic level itu tidak terlalu spesifik tapi tidak juga terlalu umum, gitu ya. Misalnya dia adalah turunan dari superordinate level categories. Misalnya dari hewan,
Ada kucing, ada ikan, ada anjing, ada ular, gitu ya. Kemudian dari buah-buahan, ada apel, ada jeruk, ada manggis, ada rambutan. Kemudian kalau furniture, apa basic level kategorinya? Ada kursi, ada meja, ada papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang itu lebih mengenal basic level kategoris ini daripada subordinate-nya atau superordinate-nya. Nah, sekarang ada lagi yang lebih rendah, yaitu subordinate level kategoris, yaitu objek pada tingkatan yang lebih rendah atau lebih detail atau lebih spesifik. Contohnya, apel itu ada apel Malang, ada apel Fuji, ada apel ijo, ada apel merah gitu ya, ada Washington dan lain sebagainya. Itu adalah subordinate level kategoris. Nah, begitu juga misalnya kita mau ikan. Ikan ada ikan gurame, ada ikan lele, ada ikan salmon. Nah, itu adalah subordinate-nya. Kemudian juga kursi. Kursi ada kursi kerja, ada kursi goyang, ada kursi makan. Nah, itu adalah lebih spesifik lagi gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin orang lebih banyak fokusnya kepada basic level kategoris tersebut. Semoga sudah mengerti ya sampai di sini ya. Nah, ini ada keistimewaan dari basic level kategoris. Yang pertama, basic level names are used to identify object. Jadi kita biasanya menggunakan basic level names ini untuk mengidentifikasi suatu objek. Oh, itu adalah apel. Kita nggak fokus apakah itu apel Malang atau apel Fuji. Kita tidak fokus ke situ, ataupun kita tidak yang lebih tinggi lagi, itu buah. Tapi kita biasanya bilang itu apel. Kemudian, basic level names are more likely to produce the semantic priming effect. Kalau kita bilang apel, maka kita itu adalah jenis apel gitu ya. Misalnya kita pergi ke Korea gitu ya, tiba-tiba ada suatu buah yang tidak ada di Indonesia, tapi orang Koreanya bilang itu apel loh. Oh, kita langsung bisa menjudge dan bisa mengaitkan dengan karakteristik apel yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu ya. Kemudian different level of categorization activate different regions of the brain. Ini jadi pendekatan dari neuropsikologinya ya. Jadi ada perbedaan. Nah, itu Anda lihat lagi di buku ya, perbedaannya apa antara superordinate dengan yang basic level ataupun yang subordinate. Nah, kenapa itu juga ada di buku? Silahkan Anda mempelajarinya sehingga tahu kenapa teraktivasikannya tuh berbeda-beda dari setiap level ini. Oke. Nah, saat kita sedang berdiskusi mengenai suatu hal tertentu, kita seringkali menggunakan basic level kategoris dibandingkan dengan superordinate level atau subordinate level dalam melakukan identifikasi objek. Ya, tadi kita sudah bahas bersama. Oke, izin minum dulu ya. Nah, itu tadi pendekatan mengenai prototype. Jadi prototype itu adalah, kalau kita lihat tadi ya, menggunakan item yang paling ideal gitu. Jadi sudah ada prototype itu sudah ada
ciri-ciri ideal dan lain sebagainya, sehingga ketika kita menemukan objek baru, kita bisa menyesuaikan antara hal-hal apa yang ada di objek ini dan kita samakan dengan prototipe yang ada di kepala kita, gitu ya. Oleh karenanya, kita tidak menghabiskan daya ingat kita, gitu ya, long term memory kita untuk mengingat banyak sekali bentuk-bentuk yang masuk ke dalam suatu prototipe tertentu. Nah, sekarang kita akan mempelajari pendekatan yang kedua, yaitu the exemplar approach. Nah, the exemplar approach berargumentasi bahwa kita pertama kali mempelajari informasi tentang specific example of a concept. Jadi kita mempelajarinya contoh-contohnya dulu, gitu ya. Kalau tadi kan gambaran idealnya, gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi dari contoh-contohnya dari suatu konsep. Kemudian kita mengklasifikasi stimulus baru tersebut dengan memutuskan sejauh mana contoh-contoh yang baru tadi pas dengan suatu contoh yang spesifik, gitu. Jadi perbedaannya adalah ini dilihat dari contoh-contohnya. Jadi kita misalnya mempelajari konsep buah itu dengan melihat contoh-contoh dari buah itu, ada apel, anggur, dan lain sebagainya. Kalau tadi ada prototipenya yang lebih ideal, yang ideal, yang paling baik merepresentasikan kategori tersebut. Nah, jadi dalam exemplar approach kita mengklasifikasikan stimulus baru dengan menentukan seberapa mirip stimulus tersebut dengan contoh yang kita ketahui atau pelajari sebelumnya. Nah, contoh-contoh spesifik yang tersimpan pada memori kita disebut dengan eksemplar. Jadi misalnya, kita misalnya kalau Anda mempelajari tentang psikologi abnormal, Anda mempelajari 4 kasus mengenai depresi. Di situ contoh kasus yang pertama dinyatakan bahwa orang itu depresi dengan simptom ABCD. Contoh kedua juga misalnya simptomnya itu adalah malas bergerak, gitu ya, malas untuk keluar rumah, kemudian ada perasaan sedih. Nah, dari keempat kasus itu, ciri-ciri itu ada. Nah, kemudian ketika ujian, nah Anda melihat apakah kasus itu mirip nggak dengan contoh-contoh kasus yang Anda sudah miliki di sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi kalau mirip, maka kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kasus depresi. Nah, sehingga apa sih perbedaan antara approach, prototype, dan eksemplar? Kalau pendekatan prototype, dia mempropos bahwa kita menyimpan representasinya dalam bentuk typical member. Jadi bentuk atau member tuh anggota yang tipikal dari suatu kategori. Sedangkan exemplar approach mempropos bahwa kita menyimpan representasi itu dalam bentuk collection of numerous specific members of the category. Jadi kita
menyimpannya itu dengan adanya suatu koleksi, eee, anggota spesifik dari kategori tersebut, oke. Nah, jadi kalau misalnya prototype, kita menyimpannya apel itu buah yang merupakan, apa sih namanya, berbentuknya bulat, rasanya manis asam, merupakan tumbuhan gitu ya, dari yang berasal dari tumbuhan. Itu ada di kita, ya, sehingga Eee, nanti, begitu ada apel yang baru, kita menyamakan dengan prototipe yang sudah ada di, memori kita. Tapi kalau misalnya eksemplar, kita menyimpannya itu, sudah ada collection dari berbagai macam bentuk apel, gitu ya, atau, contoh dari apa yang disebut dengan apel itu. Nah, semantik memori pada dasarnya cukup, fleksibel. Jadi mana yang lebih benar? Tidak seperti itu ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menggunakan kedua pendekatan tersebut dalam mengelola informasi. Eee, jadi, kalau untuk kategori yang pada dasarnya, anggotanya itu cuman sedikit, bisa jadi exemplar approach itu lebih tepat, gitu ya. Tapi kalau misalnya prototype approach may be more suitable when considering a category that has numerous, member. Jadi kalau misalnya contoh apa, anggotanya banyak, kita mendingan pakai prototype. Tapi kalau misalnya anggota dari kategori itu sedikit, maka kita biasanya menggunakan exemplar approach. Nah, itu adalah bagian pertama dari, pembahasan kita mengenai general knowledge. Selanjutnya, di video yang lain, kita akan mempelajari mengenai network model model of semantic memory. Jadi di situ ada Anderson ACTR approach dan juga the parallel distributed processing approach. Oke, salam sehat selalu. Kita bertemu lagi di eh, video selanjutnya. Selamat sore.